Oke, sebelum kita mulai, coba perhatiin peristiwa ini dulu. Oke, ini udah nggak benar. Coba kita singgung tentang hal yang terjadi barusan dan cari solusinya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, ini adalah Jakarta dengan luas 661,5 km persegi yang mana memiliki luas hampir menyamai negara Singapura. Oke, ini adalah Jakarta Timur yang merupakan salah satu bagian dari kota-kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan luas spesifikasinya yaitu seluas 182,6 km persegi, kurang lebih 1/6 dari luas DKI Jakarta itu sendiri. Dan ini adalah Kampung Keramat, sebuah kampung kecil yang berada di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung yang tentu saja berada di kota Jakarta Timur. Dari kejadian yang telah kita saksikan sebelumnya, yaitu terjadinya pembuangan air bersih secara percuma yang sebenarnya kita tidak menyadari hal tersebut. Sangat merugikan jika ditinjau menggunakan pendekatan perhitungan yang secara ilmiah dapat dibuktikan. Baiklah, misal saja diasumsikan pada kampung keramat ini, misalnya saja pada kampung ini satu rumah untuk satu kamar mandi, kemudian satu kamar mandi dalam satu rumah tersebut membuang atau terdapat air yang terbuang percuma sebanyak 3 liter air per hari. Apabila dalam satu kampung katakanlah terdapat kurang lebih 200 rumah yang diasumsikan volume air yang terbuang pada setiap rumah ini sama, maka sebanyak 600 liter air terbuang percuma yang mana hal tersebut setara dengan 32 galon air yang terbuang percuma. Hal tersebut sangat merugikan dan katakanlah sebagai suatu hal yang mubazir. Meskipun air adalah sumber daya yang terbarukan, untuk air bersih ternyata sumber daya ini tidak dapat diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahun akhirnya harus membuat kita ekstra waspada akan stok atau persediaannya. Seperti diketahui, selain tetap di rumah, pemerintah selama pandemi COVID-19 juga memang menghimbau masyarakat untuk lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tidak heran jika tanpa disadari penggunaan air bersih memang meningkat di tingkat rumahan. Krisis ketersediaan air bersih ini telah menimbulkan masalah pelik kesehatan. WHO menyebutkan banyak penyakit akibat ketersediaan air bersih minim. Penyakit yang muncul antara lain yaitu kolera, hepatitis, poliomyelitis, tifoid, dysentery thalassemia, scabies, malaria, yellow fever, dan cacingan. Dikutip dari Forum Air Dunia II, World Water Forum di Den Haag pada Maret tahun 2000, diperkirakan bahwasannya pada 2025 sebanyak 321 juta jiwa penduduk Indonesia diprediksi akan sulit mendapatkan air bersih. Tanpa adanya pemantauan, maka di rumah bisa terjadi air keran yang meluber di kamar mandi atau di bak penampungan air. Tanpa adanya pemantauan air bersih yang seharusnya bisa dikendalikan, memang bisa saja kemudian sumber daya air ini menjadi terbuang dan habis. Untuk itu sangat diperlukan suatu hal yang dapat memantau air pada setiap rumah-rumah yang dapat digunakan ketika orang-orang mengerjakan hal lainnya. Karena tidak mungkin untuk seseorang bengong dan menatapi air agar tidak terbuang sia-sia. Suatu hal tersebut bisa saja berupa alat. Tapi apa? Alat seperti apa? Kalau ada pun pasti akan mahal.
karena belum ada sebelumnya. Tentu saja belum ada. Jika sudah, maka masalah-masalah di atas sudah teratasi bukannya? Sepertinya saya sudah menemukan solusi dari masalah ini. Yap, benar sekali. Sebuah alat sederhana terjangkau bagi masyarakat luas yang dapat menjadi suatu early warning system atau EWS. EWS merupakan suatu kesatuan sistem yang sering kali digunakan untuk menjadi peringatan dini bagi penanggulangan suatu bencana yang terjadi. Misal seperti peringatan gunung berapi yang akan meletus, kemudian peringatan dini untuk tsunami yang sudah banyak digunakan di beberapa negara. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, bahwasannya masyarakat membutuhkan suatu alat yang dapat memantau air di kamar mandi ketika sedang mengerjakan hal lain. Juga membutuhkan penyuluhan tentang pentingnya pemberdayaan air. Solusi dari masalah-masalah di atas yang akan saya paparkan yaitu membuat teknologi tepat guna berupa alarm banjir sederhana menggunakan barang bekas seadanya di sekitar lingkungan rumah. Penerapan EWS atau Early Warning System dengan membuat alarm banjir sederhana menggunakan barang bekas seadanya di sekitar lingkungan rumah. Untuk lebih jelasnya dapat melihat cara pembuatan alat yang dimaksud sebagaimana berikut. Ini merupakan alat yang sudah selesai dibuat dan sudah dapat digunakan. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama yaitu paralon dengan panjang 30 cm. Kemudian papan bekas dengan luas kurang lebih 1 meter persegi. Kabel ukuran kecil merah hitam dengan panjang 1 meter. Kemudian dinamo mobil mainan bekas. Kemudian jam waker bekas yang akan diambil bagian loncengnya saja. Dan sebuah batu bata yang akan digunakan sebagai pemberat. Kemudian alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama gergaji kayu untuk memotong papan, kemudian gunting, kemudian paku ukuran sedang dan ukuran kecil, kemudian palu, kemudian lem Korea, kemudian lem lakban hitam. Untuk gambar teknis alatnya dapat di-download pada barcode berikut. Kemudian saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Yang pertama yaitu memotong papan sesuai dengan gambar teknis yang sudah di-download. Kemudian menyusunnya dengan menempelkannya satu sama lain sesuai dengan gambar. Kemudian memasang peralon di bagian depan alat sesuai dengan gambar. Setelah itu baru mengatur mekanisme kerja alatnya, yaitu dengan memfokuskan bagaimana caranya dinamo yang telah terpasang sesuai dengan gambar yang telah di-download tadi dapat menyala ketika pemicu bergerak sesuai dengan ketinggian permukaan air yang kian bertambah. Cara penggunaan alat ini dapat dilihat pada ilustrasi sebagaimana berikut. Ini merupakan alarm banjir sederhana yang semoga dapat menjadi solusi atas masalah pemborosan air yang tak kunjung usai. Setidaknya jika tidak dapat menghilangkan masalah, ya semoga saja dapat mengurangi masalah secara bertahap.
Saya Alif Nur Muhammad dari KKN 62 Unit 6. Itu semua pemaparan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap menghemat air dan tetap jaga sumber daya air untuk generasi kita di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.